Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wak JFX. Ya, di video sebelumnya gue ada sedikit kesalahan karena gue melupakan yang namanya inducement, yaitu lebih tepatnya hal yang penting, hal penyusun utama dari rate of structure untuk liquidity inducement theory. Nah, di situ gue lupa. Ya, maklumin aja karena kemarin gue habis bangun tidur sebelum sahur bikin video gitu kan. Sini gue akan perbaiki atau meralat sedikit mengenai apa yang gue lupakan pada saat video terakhir, yaitu inducementnya. Gue pernah bercerita atau berbicara mengenai medium inducement, major inducement, dan minor inducement. Itu ada penjelasan di video sebelumnya pada playlist liquidity. Nah, langsung aja kita ke market. Di sini kita melihat, ya kita tahu gue menggunakan indikator lead dari RMFX, ya, Master of Liquidity Investment Theory. Nah, sini kita lihat ada Asian High. Asian High saat ini pada tanggal 20 Maret Kamis 2025 itu diteken sebelum New York Session berlangsung. Ya, kalau di dalam ICD ini bisa jadi Judasnya sebelum New York Open. Dan selanjutnya seperti apa? Saat Asian High ini diteken, itu kan harga drop ke bawah, mengalami sedikit yang namanya penumpukan liquidity atau sideways. Ya, ini menjadi salah satu build up liquidity yang akan kita tandain. Oke. Lalu di sini membentuk yang namanya internal boss. Lalu apa? Setelah membentuk internal boss, main boss itu tercipta atau break of structure melalui medium time frame yang apa namanya? Structure yang lebih besar dari internal boss ini sendiri. Kita bicara mengenai structure dari lead. Lalu setelah itu bagaimana? Nah, di sini kita kembali mengidentifikasi jenis-jenis liquidity yang terdapat pada market pada saat itu. Dan di hari selanjutnya atau next day, Asia ini, di sesi Asia dia ngebentuk yang namanya build up liquidity. Asianya berlaku sebagai Asian range, ya. Menjadi Asian liquidity. Kenapa gue bisa bilang demikian? Ya, kita melihat di sini terdapat yang namanya trendline liquidity. Ingat, di hari berikutnya ini ASEAN nggak berlaku sebagai ekspansi, namun bentuk build up liquidity. 1, 2, dan 3. Kita perkecil time frame jadi 5 menit. Nah, ini ya lebih jelas. Dan di sini juga berlaku trendline liquidity. Oke. Ingat penumpukan liquidity yang terjadi pada New York Session, gitu kan. Sini kita anggap sebagai medium inducement. Apa bedanya bang build up liquidity dengan medium inducement? Build up liquidity itu lebih ke liquidity yang membangun sebuah penumpukan gitu kan, sebuah syarat dalam liquidity inducement teori sebelum kita memasuki yang namanya Gantry model.
atau untuk mitigasi nantinya ke depannya seperti apa itu. Harus terdapat syarat-syarat sebagai berikut nih. Ada assurance liquidity, trendline liquidity, dan di sini ada medium inducement yang mana masuk keseluruhannya itu berupa menjadi build up liquidity. Lalu seperti apa? Nah, di sini ya. Pada saat bukan Frankfurt Open. Nah, Frankfurt Open gue jelasin di sini. Frankfurt Open itu berlaku 1 jam setelah Asian Session close dan 1 jam sebelum London Killzone Open. Nah, di sini London Killzone-nya di jam 4 AM. UTC -4. Ini USD-nya apa ya? Bentar. Ada nggak sih? Oh ya benar. Jadi kita tandain di jam 3. Nah, jam 3. Jam 3 AM itu Frankfurt Open. Bagi kalian yang menggunakan metode ICT, kalian hanya tahu dan paham bahwa ini hanya berupa Judas swing tanpa kalian tahu ada apa di dalamnya. Frankfurt Open. Ingat-ingat ya, perlu dicatat. Lalu di sini ada mitigasi area rejection block. Nah, manipulasinya terjadi saat London Killzone. Oke, kita lanjut di sini terdapat relevant breakout structure. Nah, terima kasih untuk yang kemarin sudah mengingatkan kembali mengenai kesalahan pengejaan ya. Relevant boss ini menandakan ya, kalau dalam metode lain kita tahu shift structure atau MSS atau change of character gitu. Ini bisa kita singkat aja, relevant break structure ini menjadi RBOSS. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita mulai mencari mitigasi selanjutnya itu apa? Karena kita sudah mendapatkan yang pertama build up liquidity, mitigation di time frame yang lebih tinggi tentunya gitu kan. Ada medium inducement, assurance liquidity, trendline liquidity gitu kan. Dan kita tahu Frankfurt Open-nya berbentuk seperti apa, dia taken Asia High yang di sini ya dalam assurance liquidity, lalu mendapat memitigasi area rejection block di sini, candle manipulasi ya kita tahu, dan sini setup inducement ya, menjadi inducement kita sesaat sebelum entry. Lalu entry-nya seperti apa? Nah, di sini double mitigation gitu kan. Oke, pada saat berjalan atau berlangsung, kita melihat yang pertama setelah relevant breakout structure, dia naik ke atas, taken inducement ini bisa disebut sebagai minor inducement. Bentar, gue ketik dulu. Minor inducement. Alright. After that, dia tekan apa? Dia tekan trendline liquidity pada saat New York session berlangsung. Nggak cuman itu, side di sini dia ambil juga. Nah, penandaan sell side di sini yang dia ambil dan dia break. Ini kita sebut sebagai main boss untuk yang kedua kalinya. Setelah kita melihat main boss yang terjadi pada hari sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat kalau secara grafik, secara chart itu memang terlihat simpel, sederhana, namun dalam implementasinya di dalam market itu nggak sesederhana yang apa yang gue udah jelasin kayak gini ya. Terkadang kita masih salah menyimpulkan atau menandain area. Apakah ini benar relevant break of structure, apakah ini benar assurance liquidity, dan lain-lain. Jadi pada kesimpulannya, sebelum structure itu berjalan, harus ada inducement yang diteken.
atau liquidity yang diteken. Baik itu dari buy side liquidity, sell side liquidity, assurance liquidity ya kan. Harus itu berupa minimal seenggaknya kalau kita memang menggunakan time frame yang lebih rendah gitu. Di dalam major time frame-nya atau high time frame-nya itu harus ada eh, minimal medium atau major liquidity ya. Karena kita melihat di sini ada termasuknya medium liquidity. Karena ini masih berlaku di hari yang sama. Namun untuk konfirmasi entry dan mitigasi itu ada di hari berikutnya. Jadi kita perlu menunggu waktu 1 hari. Untuk apa? 1 hari untuk dia menyelesaikan proses syarat-syarat will up liquidity yang udah menjadi SOP resmi dari liquidity inducement theory. Ya kurang lebih itu. Nanti di dalam channel Telegram akan gue share inducement cycle yang udah pernah gue pelajari itu di tahun sebelumnya. Dan di situ kalian bisa melihat secara mengupas secara mendasar karena di situ sudah lengkap penjelasannya ya. Bahkan terdapat money transfer di dalamnya. Di sini gue nggak akan menjelaskan mengenai money transfer. Dan gue hanya menjelaskan liquidity inducement theory cycle structure ya, structure secara original dari market tanpa campur tangan metode apapun. Oke. Ya, ini perlu kalian catat yang menjadi build up liquidity itu apa aja, nggak cuman sekedar ada support resistance breakout dan lain-lain gitu kan. Ya ini ada inducement, medium inducement, trendline liquidity. Kita harus tahu Judah swing itu di jam Frankfurt Open di jam berapa gitu kan. Dan London kill zone itu di jam berapa. Syarat-syaratnya seperti apa nah ini. Ya kurang lebih ini hampir sama, hampir serupa dengan metode-metode yang lain ya. Karena apa? Karena ini memerlukan yang namanya konfirmasi entry. Lead tanpa konfirmasi entry ya memang mungkin terkesan lebih susah meskipun kalian udah mengetahui yang namanya build up liquidity-nya seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kalian menggunakan metode ini, itu kalian harus menggunakan konfirmasi entry. Dan kalian harus dengan sabar menunggu momen itu terjadi. Ya. Mungkin sekian dari penjelasan yang udah gue sampaikan. Apabila gue ada salah kata atau ada di antara kalian yang lebih tahu, kalian boleh komen di kolom komentar ya kan. Gue menerima segala macam bentuk kritik, asalkan kritik itu membangun. Nah, misal seandainya kayak gue ada lupa sesuatu nih, syukur kemarin ada yang mengingatkan di dalam komentar, di kolom komentar, oh iya gue lupa. Gue melupakan yang namanya satu poin penting itu inducement-nya. Situ. Ya kalau di dalam metode lain, kayak misalnya ICT ya, ini IRL to IRL. Memang terlihat simpel tapi nggak sesimpel itu karena setiap metode mempunyai metode yang berbeda. Dan pesan dari gue, jangan kalian mencampur adukan jika kalian memang belum memahami gitu kan. Kalian belum mengetahui basic-basic dari metode-metode sehingga kalian bisa mencampurkannya secara langsung. Itu jangan. Ibarat kata kayak gini. Kalian makan dalam nasi itu dalam satu piring nasi itu terdapat banyak lauk. Pasti kalian akan merasakan kebingungan apabila ketika semua lauk itu kalian makan secara bersamaan. Kecuali kalau memang kalian udah terbiasa, kalian bisa merasakan rasanya. Oh ini ayamnya rasanya seperti ini. Oh ini ikannya rasanya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekian dari gua. Apabila kalian suka dengan video gua, tolong bisa kalian like, comment, share, dan subscribe yang pasti. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi ketika gua up video terbaru. Gua Wak J. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.